Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ibnu Jamaah dan keluarga, dan semoga Ustadz beserta keluarga, tim juga seluruh jamaah yang hadir dimanapun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau nasihat untuk anak dalam menghadapi anak-anak yang masuk usia 3 tahun yang suka tantrum dan nangis. Kadang anak tidak bisa sabar menghadapinya padahal sudah tahu dalil la taghdab walakal jannah. Apakah ilmu yang Anda dapat belum bermanfaat? Anda belum bisa mengamalkan ilmu untuk tidak marah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, ini masalahnya itu. Masalahnya kita belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itulah alasannya kenapa kita dikatakan zuluman jahulah, sangat zolim dan sangat bodoh. Kita, atau banyak di antara kita, nggak semua, tapi banyak di antara kita ketika menikah itu pengen punya anak. Tanpa menyadari apa hakikat anak tersebut. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah atau ujian. Jadi anak itu ujian. Anak itu ujian. Jadi ketika anak itu lahir, maka mental harus disiapkan. Artinya mental kita harus kita set mental sedang menghadapi ujian, itu poinnya. Sedang menghadapi ujian. Jadi banyak orang kan berantakan ketika nggak siap gitu loh. Nah itu harus disiapkan dulu. Ini ujian loh. Jangan lihat dari sisi lucunya, serunya, gemesinnya, cabinya, dan seterusnya. Itu aman lah pokoknya. Siapa orang nggak siap punya anak yang lucu? Saya terpukul nih, anak saya lucu banget. Kan ada yang bilang begitu. Itu aman lah, insya Allah aman gitu. Yang harus kita persiapkan, siapkan dengan ujiannya. Ini anak bisa bawa saya ke neraka kalau saya nggak didik, kalau saya nggak sabar. Makanya kan dalam surat Al-Furqan 20, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kamu jadikan interaksi di antara kalian adalah ujian. Sabar nggak ngadepinnya? Jadi ujian kesabaran. Jadi poin dari anak kita itu adalah untuk menguji kesabaran kita. Menguji kesabaran kita. Dan ini dan nggak cukup hanya sekedar tahu. Ini bukti dari ribuan bukti, bahkan jutaan bukti bahwa ilmu yang bermanfaat itu berbeda dengan sebatas memahami dan hafal. Karena mayoritas kita tahu la taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagimu surga, tahu. Tapi bagaimana memanfaatkan ilmu itu perkara lain. Itu makom yang berbeda. Pokoknya butuh keikhlasan, butuh kejujuran, butuh ketulusan, butuh minta pertolongan sama Allah. Butuh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Butuh jaga zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau nggak bisa. Jadi itu hal yang perlu. Dan yakinlah bahwa kalau kita lepas kontrol ke anak kita tersebut, itu hanya menambah masalah. Menambah masalah. Itu nggak menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita missing the message. Anak itu ada tuh bukan untuk dimarahin, tapi itu ujian kesabaran. Dan kalaupun marah, ada kaedahnya. Marah dalam rangka mendidik. Adapun marah emosi, kita salah paham. Lalu yang berikutnya, kita kasih teladan yang buruk sama dia. Kasih teladan yang buruk. Kita nggak ngedidik dia, kita ngerusak dia. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan ilmu otak gitu ya kan, pakar otak kan bilang kan begitu dimarahin atau apa, itu ada masalah dengan anak tersebut. Jadi itu nggak menyelesaikan, justru meribetkan masalah dan membuat PR besar. Dan ketika itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperkeruh dan membuat lebih fatal,
nanti yang lebih capek siapa? Tetangga kita. Kita lagi kan gitu. Jadi semakin itu kayak minum air asin. Semakin kita minum, semakin haus kita. Semakin kita kemarin, semakin ribet. Semakin kita dibuat ribet besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz keluarga, tim beserta segenap umat keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Jamaah dan seluruh ulama kita. Ustaz izin bertanya, apakah ngopi dan ngemil saat kajian termasuk tidak memuliakan ilmu? Saya melakukan itu karena kadang suka mengantuk. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ngopi dan ngemil. Ini pertama tergantung ya, kita ada punya dua kotak. Kotak yang pertama memang kita, itu waktu kajian, itu waktu majelis. Dengan, itu bukan waktu kajian, itu bukan waktu majelis, tapi kita manfaatkan momen untuk mendapatkan tambahan ilmu. Ini dua kotak yang berbeda. Syattani baina musyarrikin wa mugharribi, kata para ulama. Berbeda antara dua hal ini. Kalau hanya memanfaatkan waktu nggak ada masalah. Sebagaimana sebagian para ulama kalau kita baca biografi mereka benar-benar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk ilmu di tengah-tengah aktivitas mereka yang tidak menzolimi pihak manapun. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah Al-Jadd itu diriwayatkan ketika masuk kamar mandi memerintahkan anaknya untuk membaca buku. Masuk kamar mandi loh. Masuk kamar mandi, beliau minta anaknya untuk membacakan buku sehingga beliau bisa tetap mendapatkan manfaat ilmu fawaid dalam aktivitas di kamar mandi. Pertanyaannya, apakah ini tidak memuliakan ilmu? Jawabannya enggak. Karena ini memanfaatkan waktu dan timing. Ini bukan waktunya dars, bukan waktunya halakoh, bukan waktunya kajian, bukan waktunya majelis. Ini aktivitas. Seperti misalnya kita kita pergi kantor, pulang kantor pakai headset, terus kita putar kajian sambil nyatet dan sebagainya, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau itu waktunya majelis, maka fa'atiqu ladzi haqqin haqqo, tunaikan hak majelis. Tunaikan hak majelis, itu nggak ada apa-apa. Dan itu yang diterapkan para ulama. Dulu di zamannya para ulama seperti Abdurrahman bin Mahdi, itu jangankan ngemil atau ngopi, itu nyerut pensil aja, itu kajian diliburkan. Diliburkan. Banyak kalau kita terapkan saran ini, libur terus kita nih. Gitu. Makanya nggak efektif. Gak. Kita libur terus kerjanya, nanti libur lagi. Diliburkan, serut. Ini alat tulis ya, ini sarana alat tulis. Kenapa? Karena standar mereka kalau mau persiapan sebelum kajian, jangan pas kajian lagi ini riwah inilah, riwah itulah dan seterusnya. Itu jadi sekali lagi kita harus hargai majelis tersebut. Ini majelis Allah turunkan sakinah, ini majelis Allah kasih rahmah, ini majelis malaikat saja menundukkan kepakan sayapnya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini majelis yang sangat bergengsi. Harus dijaga. Tapi ngantuk, di situ ujiannya, di situ perjuangannya. Ingat majelis ilmu itu bukan yang diasah, yang dilatih bukan hanya sebatas memahami atau menghafalkan sesuatu. Tapi yang diasah dan yang dibina adalah karakter dan sikap kita secara utuh pada saat itu gitu loh. Jadi makanya pentingnya majelis tuh itu hadirin. Dan online tuh bagus, tapi tidak bisa menggantikan. Nggak bisa menggantikan. Nah, pentingnya datang tuh itu, pentingnya datang itu. Tanpa
Kita tahu misalnya nggak semua bisa atau ini, kita tetap menghormati dan kasih udzur dan lain sebagainya. Tapi untuk diri kita penting, karena semuanya dilatih gitu loh, semuanya dilatih. Jangan berpikir, tapi kan saya bisa paham, iya, tapi melatih semangat itu duduk, ngejaga, ngelawan rasa ngantuk dan nggak bisa nggak ada opsi lain. Kalau di rumah bisa aja kita pause, nanti kita ini lagi, nanti ngemil-ngemil dulu lah, pause terus gitu. Pas mau ini ada tetangga ngajak main bola, nanti ada main bulu tangkis, udah nanti nggak denger lagi udah. Itu manusia itu jamaah, manusia itu butuh diilzam. Makanya sistem itu penting. Karena ilzam itu dikondisikan dengan sebuah rules, sebuah peraturan atau sebuah kondisi yang dimana dia nggak bisa bergerak gitu loh. Dan otomatis dia mau nggak mau harus menata jiwa dan hawa nafsunya. Karena kalau dibiarkan begitu enggak. Itu penting. Simpel aja lah. Kita nih misalnya yang kuliah atau yang S2 atau S3. Lalu lagi buat skripsi atau tesis atau disertasi. Itu atau nggak usah disertasi atau tesis pas kita dapat kurikulumnya, dapat bahan-bahannya. Itu kalau kita lihat misalnya bahan-bahan kuliah kita, saya misalnya kayak S2 atau S3, kita kan saya bisa nih insya Allah ngerjain ini. Tapi kalau kita nggak masuk ke sistem, itu banyak di antara kita nggak akan ngerjain. Udah. Cuman bisa aja, nggak akan selesai-selesai juga tuh. Kapan kita selesai? Ketika kita dikondisikan oleh sistem, gitu. Ada deadline, ada ini harus ketemu dengan dosen pembimbing, harus ini segala macam. Baru kita mau nggak mau harus bergerak. Kecuali anomali di antara kita, mayoritas kita tuh butuh itu. Dan yang udah jago pun bukan berarti dari awal langsung bisa, enggak. Itu biasanya dia sudah terbangun mental itu atau habits itu atau pola itu dari dulu sehingga sekarang udah dia ngejalanin aja pola yang dibangun dari dulu. Itu pentingnya lingkungan, itu pentingnya guru, itu pentingnya teman, itu pentingnya sistem, ini pentingnya komunitas, ini pentingnya jalan bareng tuh di situ. Karena jadi baik tuh susah hadirin. Dan ngelawan nafsu tuh luar biasa. Jadi untuk sampai ke level yang tadi kita bilang ya, al-istighna billah, merasa cukup dengan Allah dan Rasulnya, itu butuh support system yang solid. Makanya Al-Imam Az-Zarnuji dan Allah mengatakan, kalau mau istiqomah dan mau jadi penuntut ilmu yang benar, kita harus milih ilmu, guru, sama teman. Kita tuh harus hidup bareng ilmu, hidup bareng guru, hidup bareng teman. Kenapa? Karena kita dipagerin gitu loh. Jadi begitu ini kumat, dipagerin sama guru kita. Guru nggak ada teman kita. Ini begitu nggak ada siapa-siapa, ingat ilmunya. Oh ya nggak boleh. Karena nggak setiap saat kita bisa terkontrol dengan ilmu kita dalam proses jadi baik ya. Ya kalau udah level Abu Bakar ya beda lah hadirin. Level Imam Syafi'i jelas beda. Tapi kan kita bukan level itu. Gitu. Makanya banyak di antara kita tuh yang semangatnya udah pas di kajian aja, begitu aktivitas sehari-hari lagi udah balik lagi. Kenapa? Karena itu tadi. Makanya para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan tujuannya bukan sebatas nyari kajian, tapi nyari kehidupan. Itu. Nyari kehidupan bareng Rasulullah SAW, kehidupan bareng para sahabat yang lain, teman-teman yang berusaha jadi baik, jadi orang bertakwa dan sebagainya. Itu kenikmatan hidup tuh di sana. Makanya para ulama mengatakan, kalau nggak salah disebutkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya As-Sadiq qabla tariqa, teman dulu baru kita berjalan gitu. Jadi teman dulu sebelum jalan. Perjalanan itu butuh teman. Perjalanan itu butuh teman. Para nabi aja tuh hidup bersama hawariyin dan para sahabat, para nabi dan rasul. Itu butuh hal yang demikian. Sehingga itu tadi. Makanya pentingnya untuk tidak ngomel segala. Adab harus dijaga. Nanti ustadz kita negor di sisi kanan. Kan
misal ketika ustadz kita negor sisi kanan, kan sisi kiri jadi yang yang baru masukin itu kan ikutan kesel hadirin gitu loh. Padahal negornya sebelah kanan, tapi kiri juga merasa gitu. Akhirnya lipat-lipat masukin lagi, baik lagi. Itu manusia tuh dalam proses jadi baik tuh butuh itu. Makanya kenapa sekolah itu penting dan selalu penting gitu. Kenapa? Atau misalnya kenapa masukin anak ke sekolah lebih mudah daripada homeschooling walaupun orang tuanya cerdasnya minta ampun. Karena mengilzam tuh susah. Membuat sistem tuh susah. Kalau bisa alhamdulillah. Kan saya tidak mengatakan mustahil atau nggak benar, enggak. Tapi saya cuma bilang kenapa secara kenyataan memasukkan ke sekolah itu lebih mudah daripada homeschooling. Dan hari ini homeschooling pun nggak pure homeschooling kan. Ada dibuat lagi komunitas segala macam. Itu salah satu fungsinya apa? Untuk ngebangun ilzam itu loh. Ilzam. Manusia tuh harus dilazimkan dengan dipaksa oleh sistem atau oleh peraturan, oleh rules dan seterusnya. Itu baru manusia tuh akan pelan-pelan berubah jadi baik gitu loh. Makanya pentingnya majelis tuh itu. Dengan demikian kita akan ini dan seterusnya. Dan kalau ngantuk cari cara lain gitu. Kayak di Masjidil Haram aja tuh bawa semprotan gitu loh. Semprotan jangan bawa ember ya, semprotan aja. Lembar basah semua, tapi semprotan surat-surat. Kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan kalau tarawih kan gitu, surat-surat. Gitu. Itu penting. Harus dilawan. Saya kan pernah cerita kan ikut daurah Sahih Muslim sama Syekh Walid, beliau murid dari Syalbani rahimahullah. Itu kajiannya dari subuh sampai jam 9, nanti dari asar sampai jam 9 malam. Sahih Muslim. Hampir kurang dari sebulan selesai. Itu peraturannya nggak ada yang boleh nggak boleh pakai bangku, jadi harus lesehan kayak gini. Tapi terserah mau nungging mau ngapain terserah. Itu peraturan beliau. Dan nggak boleh tidur. Kalau tidur atau ngantuk, beliau akan tembak pakai senapan air. Jadi beliau request senapan air dari panitia yang dikokang begitu, gitu. Ya, beneran, senapan air. Dan jarak tembaknya tuh jauh. Dia bisa, dan jago banget ini Syekh. Jago banget, dan jagonya belum menunjukkan bahwa jamaahnya suka, itu atau menjawab sendiri. Karena kan sejago orang kalau pada semangat semua nggak kepake skillnya. Kalau skillnya nggak kepake, tumpul kan begitu ya, antum tahu lah begitu. Jadi yang jadi masalah jamaahnya. Jadi hikmah loh, jamaah masalah itu ternyata menambah skill guru gitu ya. Itu poinnya. Dan bukan curhat, tenang aja. Jadi hadirin yang Allah muliakan, pokoknya kalau dia ngantuk ditembak. Ada yang ngantuk ditembak. Apalagi kan di jam-jam 7, jam 8 dari subuh tuh kan tuh waktu-waktu yang krusial. Kalau malam tuh jam 8, jam 9 itu waktu-waktu krusial. Dan terus terang dari sisi kita, murid, kita sangat menantikan dan menunggu momen itu. Ya. Karena ditembaknya teman kita itu sangat efektif menghilangkan rasa ngantuk dalam diri kita, gitu loh. Jadi kita berbahagia di atas kesengsaraan orang lain memang. Iyalah. Dan kita harus semangat, pokoknya begitu Syekh lagi jelasin, ambil senapan air, langsung siap gitu. Siap. Bener. Serius beneran. Kalau Syekhnya udah ambil gini, kita tuh langsung siapin gitu. Itu cepat. Ambil kokang tembak dan selalu kena di muka. Subhanallah, selalu kena dan nggak pernah salah. Kalau salah dolim dong, antum lagi tuh. Antum ketembak kan dolim. Ini saya nggak pernah salah, masya Allah. Jadi langsung, dan begitu ketembak langsung rasa ngantuk bukan hanya pada diri dia, tapi semua majelis hilang. Jadi kita berterima kasih dengan orang tersebut. Masya Allah, emang pengorbanan itu luar biasa. Pahala, iya beneran. Suatu ketika asistennya ngantuk, gitu. Beneran. Jadi beliau sama asisten. Saya udah lihat nih, itu asistennya ngantuk dan asistennya deket sini gitu, di daerah depan. Hati anak bilang, asisten aman lah gitu loh. Dia punya green card, gak mungkin. Ternyata Syekh belum lihat. Begitu Syekh lihat langsung ambil, ditembak asistennya. Dan itu momen terbaik kita dalam kita puas gitu. Jadi nggak pilih kasih kan.
Berarti adil nih Syekh, Masya Allah. Oh senang ya gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibini mati tati muslihat. Itu benar. Makanya mungkin perlu dicoba. Dan ya coba kita semua bisa kita pikirkan. Dan insya Allah mungkin lebih efektif. Karena saya nggak jago tembak. Gitu. Jadi bisa jadi yang tidur kanan, saya tembak ke kiri. Dan efektif menghilangkan rasa ngantuk. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.